Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi bertemu lagi dengan Bapak di sini. Nama Bapak Rehan. Jadi di sini kita akan mempelajari materi mengenai kecerdasan. Udah pernah belajar ini belum sebelumnya dengan guru BK yang lain? Belum kan? Baru kali ini kan? Nah, di sini agar kita saling mengenal juga, Bapak ingin kalian menyebutkan nama dan juga hobi aja deh. Nama dan juga hobi yang kalian punyai atau yang kalian miliki. Boleh dari sisi kiri Bapak dulu? Nama sama hobi ya, Pak? Iya, nama sama hobi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nawajeni. Panggil Jenny. Hobi saya nonton dan membaca. Nonton dan membaca. Boleh dilanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafaela Arema Elia. Biasa dipanggil Embul. Hobi saya itu menonton anime, mendengarkan musik, main game online. Silakan dilanjut. Perkenalkan Bapak dan teman-teman, saya Aisyah Aska Putri, biasa dipanggil Caca. Hobi saya menulis dan membuat kerajinan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Lydia Ningsi, biasa dipanggil Lydia. Hobi saya menggambar, melukis, dan menari, berkebun, dan memasak. Masak. Boleh dilanjut setelah Lydia. Teman-teman, nama saya Nabila Khairnisa, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya main voli. Mempoli. Perkenalkan, nama saya Novia Lolita. Hobi saya berolahraga. Apapun. Bulu tangkis, voli, manjat tebing. Manjat tebing ya biasanya. Keren banget hobi kamu. Boleh dilanjut sebelah Novia. Perkenalkan, nama saya Elsa Ibrahima, biasa dipanggil Elsa. Hobi saya saat ini menulis dan membaca buku. Menulis dan membaca buku. Boleh lanjut. Saya Nabila, hobinya memasak. Hobi memasak. Kenalin, nama aku Afia Nasya Pedari, dipanggil Afia. Hobi aku baca novel serta maraton belum berhenti. Oke, yang terakhir siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Zulfa dan Fadila Celia Putri, biasa dipanggil Zulfa. Hobi saya akhir-akhir ini tuh suka kadang buat puisi dan buat voice covernya. Hobinya keren. Oke. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Kalian memperkenalkan diri, Bapak juga memperkenalkan diri Bapak kepada kalian. Bapak ingin mengucapkan permohonan maaf kalau misalnya ini diawali dengan kecanggungan kayak gini. Mungkin kalian akan lebih enjoy ketika Bapak mulai membahas materi, oke? Nah, jadi kita akan mulai membahas mengenai kecerdasan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu kecerdasan? Pintar. Kepintaran. Oke, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Pandai. Boleh, pandai. Yang lain ada lagi? Berpikir. Oke. Tadi sudah betul sebenarnya. Kecerdasan itu adalah suatu kemampuan, terus juga bisa kepandaian yang dimiliki oleh seseorang. Oke. Sebelum masuk banget, kita baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Lydia. Antara Lydia aja ya. Boleh Lydia, silakan dipimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita memulai dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Oke, baik. Mungkin kita langsung aja masuk ke materi pertama mengenai ini.
kecerdasan. Jadi apa itu kecerdasan? Seperti yang sudah dibilang tadi, kecerdasan itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu. Dan kita di sini bakalan membahas hal spesifik, yaitu kecerdasan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan yang akan kita bahas ini bukan kecerdasan kayak dia tuh cerdas emosi apa segala macam, bukan, tapi kecerdasan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kecerdasan di sini ada bermacam-macam, seperti yang sudah diucapkan oleh beliau ini, Howard Gardner. Howard Gardner ini adalah seorang ahli yang mengemukakan mengenai teori multiple intelligence atau kecerdasan berbagai macam kecerdasan kayak gitu, multiple. Nah, beliau bilang bahwa kecerdasan bukanlah satu kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis yang berbeda dan unik pada setiap individu. Ada yang tahu nggak arti yang disampaikan oleh beliau ini? Enggak. Pak, tapi berarti berarti kita itu manusia itu kecerdasannya beda. Iya, benar. Matematika aja. Iya. Tiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Jadi maksudnya di sini kecerdasan yang dimiliki itu kan berbeda-beda nih. Totalnya ada 9 sebenarnya. Ada logika matematis, terus juga ada linguistik. Linguistik itu tuh maksudnya nantilah Bapak jelaskan. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh siapa ini tadi? Lydia. Nah, Lydia ini berbeda dengan yang dimiliki oleh siapa kamu, Gemoy? Mul. Oke. Mbul. Ini berbeda. Ada juga kemungkinan sama, tapi pasti berbeda karena ada individu yang memiliki 2 kecerdasan, ada yang 3, ada yang 1. Nah, kita masuk ke kecerdasan yang pertama, yaitu linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik? Linguistik itu seperti namanya, kecerdasan mampu mengolah kata secara lisan maupun tulisan. Biasanya linguistik ini dimiliki oleh orang yang public speaking-nya itu bagus. Kalian nge-follow influencer nggak di TikTok? Nge-follow. Coba siapa contohnya yang kalian follow? Bagas Dribble. Sadam Permana. Siapa? Bagas Dribble. Bagas Dribble. Bapak juga nge-follow Bagas Dribble itu. Ayu Ting Ting. Juan Ip. Juan Ip. Oke. Elsa siapa? Nge-follow siapa? Vina. Ucup. Novia memilih untuk mengikuti Ucup. Keren. Jadi yang kalian follow itu influencer, dia bisa menjadi influencer itu karena dia linguistiknya itu tuh mungkin bagus kayak gitu kan. Ada hal yang kita tuh melihat dia itu tuh bagus kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang kita follow itu tuh orang-orang yang emang sering public speaking. Nah, linguistiknya itu bagus. Kata linguistik ini diambil dari kata Latin, yaitu lingua yang berarti bahasa, dan kata istik yang diambil dari bahasa Yunani yaitu istikos yang berarti ilmu atau studi. Keuntungannya memiliki kemampuan ini adalah mudah berkomunikasi dan juga membantu diri kita yang memiliki kemampuan ini untuk memahami bacaan dan juga tulisan. Nah, di sini ada yang sering membaca nggak? Sering membaca. Baca apa? Elsa? Baca manga. Baca buku. Mbul baca manga. Salwa baca apa? Baca novel. Itu siapa itu? Nabila. Baca apa Nabila? Al-Quran. Masya Allah sekali. Jadi ya itu tadi. Kadang kan yang kita baca itu tuh menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti kan. Dengan kecerdasan linguistik ini, kita tuh lebih mudah memahami apa yang kita baca, gitu. Kecerdasan selanjutnya, yang kedua, itu ada logis matematis. Logis matematis, dari namanya aja ada logis dan juga matematis. Nah, jadi coba tanpa membaca, siapa yang bisa menganukan ini? Memperjelas apa yang dimaksud dengan logis matematis ini? Elsa, silakan. Dari kalau dari pengalaman Elsa itu logistik itu ya berpikir kan Pak. Yeah. Dan matematis tuh ya matematika kayaknya Pak. Karena kayak kalau digabungin logis matematis berarti
orang yang bisa berpikir secara logis, berpikir secara baik terkait matematika, terus hitung-hitungan, angka-angka gitu Pak mungkin. Oke, cerdas Elsa, kamu dapat pena. Nih. Benar. Benar yang diucapkan oleh Elsa tadi. Logis matematika ini adalah kemampuan berpikir logis ilmiah dan memecahkan masalah. Dari mana kata ini bisa berarti itu? Nah, dari bahasa Yunani, yaitu logis. Yang berarti berakal. Nah, jadi dia memainkan pikiran di sini. Dan juga nalar. Jadi logis ini dikaitkan dengan kemampuan berpikir secara rasional, sistematis, dan juga masuk akal. Sedangkan kata matematis yang artinya pengetahuan pelajaran atau juga ilmu. Nah, ya biasanya orang yang memiliki ini memiliki keuntungan dia memperkuat kemampuan menghitung. Jadi, ya mohon maaf ya sebelumnya Bapak ada typo di sini. Jadi orang yang memiliki kecerdasan ini dia tuh cerdas menghitung, terus juga biasanya bisa memecahkan masalah secara teratur. Jadi ini kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang pintar matematika. Kayak siapa? Influencer yang sering mecahin masalah matematika. Oke. Ya, benar semua yang kalian sebutkan itu. Jadi Pauline yang biasanya kita dengarkan. Nah, itu dia memiliki kecerdasan ini. Terus dilanjutkan kecerdasan selanjutnya yang 3, yaitu boleh. Berarti kalau orang yang teratur gitu-gitu karena dia bisa buat jadwal dengan baik, bisa jadi dia punya logis matematis ya? Benar. Dia memiliki kecerdasan itu. Walaupun orangnya nggak bisa matematika, tapi kalau misalnya dia teratur, dia bisa aja memiliki kecerdasan tadi. Karena balik lagi, manusia memiliki semua kecerdasan yang akan kita bahas di sini, tetapi ada beberapa yang dia tuh cenderung kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Atau ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Oke, kita lanjut. Visual spasial. Jadi visual spasial ini dari namanya kita udah tahu. Di sini kan ada kata visual dan juga spasial. Visual ini yang berarti penglihatan. Spasial itu berarti, mana ya? Nah, ruang. Jadi orang yang memiliki ini, kecerdasan visual spasial, itu mampu memvisualisasikan ruang, bentuk, dan juga gambar. Jadi yang memiliki ini, dia itu biasanya pintar dalam melukis, terus juga dalam membuat suatu objek, membentukkan, terus juga memvisualisasikan sesuatu. Kalian pernah lihat lukisan abstrak nggak? Yang coretan-coretan? Nah, orang dengan kecerdasan ini, dia itu tuh bisa menjelaskan apa sih maksud dari lukisan. Di sini ada yang bisa melukis? Julpa bisa melukis? Bisa, Pak. Dikit. Salwa bisa juga. Keren. Itu nanti kembangkan lagi. Siapa tahu kalian bisa buka art gallery. Gitu kan. Amin. Oke, selanjutnya di sini ada kecerdasan musikal. Musikal itu ya itulah suara kan. Iya, suara. Jadi dari sini kata musikal itu diambil dari bahasa Latin yaitu musika dan juga diserap oleh bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani yaitu musik yang berarti seni para dewa Muse. Dewa Muse itu tuh adalah dewa-dewa yang dia tuh pelindung seni dan juga ilmu pengetahuan dari mitologi Yunani. Jadi musikal ini biasanya orang-orang yang dia tuh paham dengan nyanyian, nada. Contohnya itu orang yang memiliki kemampuan ini, dia kalau mendengar nada, itu dia langsung tahu nadanya apa. Itu sebutannya perfect pitch. Jadi misal ada nada suara aja kayak gitu, ting, dia bisa nyebutkan. Itu misal G minor kayak gitu. Itu yang perfect pitch itu sebutannya. Ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Boleh, silakan. Kalau yang kayak gitu tuh dia genetik ya Pak? Bisa genetik, bisa juga karena memang dia mengembangkan diri kayak gitu. Iya, suka Dari benar. kecil. Ya, bakat juga. Ada lagi? Mau ditanya? Cukup? Cukup. Oke, kita next.
Lalu selanjutnya di sini ada kinestetik tubuh. Kinestetik tubuh itu benar, gerak. Siapa tadi yang bilang gerak? Cerdas Elsa, dapat pena. Ini Elsa. Iya. Oke, jadi Bapak lanjut di sini. Kinestetik tubuh itu adalah suatu kecerdasan yang mampu menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri. Contohnya seperti kalau di art gallery luar itu tuh dia menunjukkan seni, dia mengekspresikan diri itu menunjukkan seni dengan cara dia berdansa atau dia menari kayak gitu. Itu kinestetik tubuh. Terus di sini kan ada mungkin bahasa yang agak aneh ya, menyelesaikan tugas dengan yang berhubungan dengan tubuhnya. Nah, di sini nih bisa diartikan kayak menyelesaikan tugas praktek kayak gitu. Jadi yang berhubungan dengan tubuh. Misal dia disuruh ngapain pakai tubuh kayak gitu, itu dia bisa. Ya, push up dia bisa. Ya, ini kinestetik tubuh ini nih cenderung orang-orang yang atletis juga dia bisa. Karena kan atlet itu kan menggerakkan tubuh kayak gitu kan. Terus orang yang memiliki kecerdasan ini, keuntungan yang dia dapatkan, dia itu tuh mudah belajar kalau dengan ada gerakan gitu. Jadi harus dicontohkan dengan praktik. Benar Elsa tadi, cerdas Elsa. Abis penanya. Jadi terus juga yang menguntungkan bagi orang yang memiliki kecerdasan ini, yaitu tubuhnya itu lebih terkoordinasi. Pernah lihat atlet apa ya, Olimpik yang naik bar swing kayak gitu? Tahu. Nah, itu kan tangan dia harus terkontrol banget di situ, ngegripnya, terus putarannya, rotasi, kayak gitu. Oke, lanjut. Cerdasan selanjutnya ada intrapersonal. Dari namanya intra. Intra itu berarti apa? Dalam, cerdas. Jangan malu-malu. Kalau mau jawab tuh jawab aja. Intra, bener. Intra itu dari dalam. Persona itu artinya apa? Diri, cerdas, pribadi bisa juga. Jadi kalau digabungkan intrapersonal sama dengan dalam diri. Nah, intrapersonal ini jadi suatu kecerdasan. Kenapa? Karena gak setiap orang kan bisa memahami dirinya sendiri kan. Jadi ini suatu kecerdasan. Kecerdasan yang orang ini dia bisa memahami dirinya sendiri. Dia lagi butuh apa? Kan ada orang yang ngerasa capek, tapi dia nggak tahu dia harus apa kalau badannya capek nih. Nah, kalau orang yang ini dia tahu emosinya kayak gimana, apa yang menenangkan dia kalau misalnya lagi sedih atau apa. Mau bertanya? Iya, mau nanya. Boleh, silakan. Berarti itu kayak orang-orang yang lebih peka sama dirinya sendiri. Benar. Orangnya lebih peka dia lebih peka dari yang lain kayak gitu. Tapi orang yang ini dia bisa jadi punya ini dan juga bisa enggak. Apa ini? Interpersonal. Kemampuan memahami orang lain. Kalau intra tadi kan dari dalam, inter berarti dari luar. Nah, kemampuan memahami orang lain dan juga membangun relasi. Orang yang memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri, belum tentu dia bisa mengenali orang lain. Tingkat kepekaannya beda. Kepekaan itu apa? Kepekaan? Ada yang tahu? Benar, kesadaran. Jadi kepekaan itu kesadaran. Orang yang memiliki kemampuan memahami diri, mungkin kesadaran untuk memahami orang lain itu tuh belum cukup. Tapi ada juga yang dia memiliki keduanya ini, gitu. Dari kalian ada ya yang jadi tempat curhatan teman kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Ada kan? Nah, berarti kalian memiliki kecerdasan ini interpersonal, gitu. Lalu selanjutnya ada naturalis. Naturalis ini apa? Memahami alam gitu, Pak. Alami, memahami alam. Apa lagi? Iya, berkaitan dengan alam atau bersifat alami. Kalian paham nggak ini maksudnya apa? Enggak kan? Sama, enggak. Bapak mengerti ini. Maksudnya ini nih adalah orang yang dia tuh tertarik dengan alam. Iya. Pencinta alam, Pak. Benar, pencinta alam bisa. Iya, naik gunung, terus juga kayak ngelihat yang sejuk-sejuk kayak gitu. Nah, kenapa ini bisa masuk dalam kecerdasan? Karena ada beberapa orang yang dia tuh memang sampai mengetahui betul ini jenis tumbuhan apa, ini jenis bebatuan apa. Hal-hal yang
natural yang berhubungan dengan alam. Dia itu tuh tertarik banget kayak gitu. Nah, oke, ada pertanyaan? Tanah juga ya Pak? Tanah termasuk. Boleh Api ya? Silakan. Pak, tadi kan yang naturalis itu bilangnya orang yang menyukai alam. Ya, menyukai alam. Kalau orang buang sampah itu kan nggak menyukai. Apakah dia Iya. namanya orang naturalis? Bisa, karena tingkat dia untuk mencintai alam itu masih kurang. Jadi kayak kesadaran dia untuk melindungi alam kan kurang. Jadi bisa aja naturalis ini nggak ada di dia, gitu. Atau masih terpendam di dirinya. Oke, kita lanjut. Jujur. Lanjut. Nah, eksistensial. Apa itu? Ada yang tahu nggak eksistensial itu apa? Eksis. Dari sini kalian bisa? Belum bisa? Oke, silakan. Seseorang yang mampu memaknai sesuatu hal gitu dalam hidup Bisa. yang terjadi di kehidupan. Ya, bisa. Kemampuan eksistensial ini jarang dimiliki di anak-anak yang di bangku sekolah menengah. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang memiliki eksistensial ini adalah orang-orang yang dia tuh pikirannya sudah terbuka banget. Dia melihat kehidupan, dia tuh sering mempertanyakan, kenapa aku hidup? Makna hidup itu apa? Gitu. Ini adalah suatu kecerdasan juga, karena ketika seseorang sudah memahami tujuan untuk dia hidup, maka disitulah dia bisa merasakan bahwa kehidupan dia itu tuh berarti untuk sebagian orang yang memiliki kecerdasan ini. Gitu. Nah, jadi boleh silakan Nisa. Kalau anak SMP kayak kami ngerasa punya kecerdasan itu valid nggak Pak? Bisa valid, karena seperti yang Bapak bilang tadi, tidak semua, tapi ada beberapa juga yang dia sudah merasakan kayak, oh kenapa aku bisa hidup, dia penasaran kayak gitu kan. Pak, Gitu. Ya, silakan. biasanya Pak itu kan tidak umum dimiliki oleh orang. Kira-kira Pak umumnya itu di umur berapa ya Pak bisa memiliki kecerdasan eksistensial tersebut? Kalau umumnya sekitaran SMA kayak gitu lah, SMA terakhir kayak gitu, kelas 12. Pak juga mau nanya Pak. Iya, boleh. Enggak jadi. Oke, silakan. Tadi kan kata Bapak kalau yang memikirkan makna hidup itu kan minimal SMA ya Pak. Iya. Dimana kalau anak seumuran kita ini sudah memiliki pikiran seperti itu karena terpengaruh sosial media Pak. Atau mungkin dia punya pengalaman. Ya, itu bisa juga terjadi. Nah, seseorang bisa mendapatkan suatu kemampuan ini atau kecerdasan ini tadi, multiple kecerdasan tadi, itu karena banyak faktor. Ada yang faktor bawaan, ada yang pengalaman, ada juga yang memang karena memang sudah waktunya aja atau berhubungan dengan bakatnya dia. Seperti yang ini tadi kan, ini bisa faktornya dari pengalaman, bisa juga dari sosial media. Dia mendapatkan informasi, dia tertarik akan informasi itu, dia belajar kayak gitu kan. Nah, di sini dari kalian, kira-kira kalian ada nggak yang merasakan kecerdasan-kecerdasan tadi di diri kalian? Ada. Ada. Oke, siapa aja yang ada? Coba angkat tangan. Oke, ada semua kecuali 2. Oke, kita ambil dulu dari depan kanan Bapak ini. Kecerdasan apa yang kamu rasakan ada di diri kamu? Menurut saya intrapersonal dan intrapersonal. Intrapersonal dan juga? Ya, karena saya bisa memahami diri dan saya juga sering jadi tempat curhat. Oh. Saya senang mendengarin orang. Inter berarti ya. Oke. Lydia? Kalau saya sampai sama kayak Nabila tadi Pak, intra sama inter juga. Tapi saya juga merasa di bagian visual dan spasial karena saya juga kan bukan jago tapi bukan pandai gitu Pak, tapi saya bisa melukis dan untuk memahami sebuah lukisan tuh saya ya. Oke. Selanjutnya boleh dijelaskan? Kalau Caca itu Pak lebih ke sebenarnya 3 tapi 2 Pak yang paling cocoknya itu kecerdasan intrapersonal dan interpersonal karena kita bisa memahami diri sendiri juga bisa sosialisasi dan memahami orang lain. Terus yang satunya itu kayaknya sedikit Pak, itu kecerdasan linguistik. Nah, dari linguistik ini saya itu bisa menulis
menulis yang bermakna, Pak. Oke, menulis yang bermakna gitu. Elia, Elia siapa sih? Embul ya? Embul, Pak. Embul, boleh Embul. Coba diceritakan dulu. Embul kayaknya 3, tapi yang ketiga itu baru dikit-dikit sih, Pak. Oke, apa itu? Yang pertama itu intrapersonal. Mm-mm. Iya, intrapersonal. Nah, yang memahami diri sendiri, karena embul tuh memahami diri embul, dan embul itu kayak Oke. Nah, kalau interpersonal, embul juga interpersonal, jadi kayak memahami orang lain, tapi gimana ya, Pak? Pokoknya teman-teman embul tuh banyak yang inspirasi kata embul kan, berarti mereka tuh merasa percaya kalau kata embul, benar nggak, Pak? Benar. Nah, yang ketiga itu logis matematis. Oh, logis matematis. Kenapa? Karena embul tuh bisa, Pak, dari anak-anak kelas, kemungkinan embul tuh pintar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, matematikanya, soalnya Pak, typo. Oke. Matematikanya embul kemudian di ekstra berapa? Keren, Bu. Tingkatkan lagi. Oke, Pak. Kalau Salwa, apa Salwa? Saya kayaknya ada 3, tapi belum tahu yang mana yang dominan. Yang pertama itu visual spasial, karena suka sama yang kayak sendiri gitu. Kemudian ada linguistik, karena bisa memahami kayak makna atau apa yang disampaikan melalui tulisan gitu. Kemudian yang ketiga itu intrapersonal, karena memahami diri sendiri. Oke. Berarti kayaknya intrapersonal itu lebih dominan ya di kelas ini ya? Iya. Memahami diri sendiri semua. Oke, lanjut. Kalau saya Pak, intra dan inter, terus juga yang paham sama berbahasa itu loh, Pak. Oh, linguistik. Oke. Kenapa linguistik? Kenapa kamu merasakan bisa? Karena merasa sudah paham aja Pak sama apa yang disampaikan melalui itu tadi. Ya, bacaan tadi. Oke, boleh. Oke, dilanjut lagi. Apa ya tadi nggak ada? Belum merasakan berarti? Apa lebih nggak yakin sih Pak? Lebih nggak yakin karena belum terlalu memikirkan ke situ. Aku juga nggak tahu. Oke. Apa sih yang paling menonjol? Oke. Untuk yang belum tahu kecerdasan mana yang lebih dominan atau kecerdasan apa yang timbul, itu nanti kita akan usahakan, kita lihatkan nih, bagaimana cara untuk mengetahui kecerdasan apa yang lebih dominan sama diri kita, kayak gitu, yang ada di kita. Gitu. Terus sementara kita lanjut dulu ke Nabila dulu tadi, apa kecerdasannya yang dirasakan? Linguistik, intra sama inter. Linguistik, inter. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah. Oke, dilanjut. El. Kalau Elsa itu linguistik, eksistensial, sama sama intrapersonal. Oke. Novia tadi juga belum dapat ya? Sudah sekarang? Apa? Apa sekarang dapatnya? Inter sama Intra. Oke. Kelas ini dominan inter sama intra. Berarti bisa memahami diri sendiri, bisa memahami orang lain. Oke, iya kamu inter juga. Nah, untuk yang belum mendapatkan tadi, Apia, Internasional. akan ada LKPD atau lembar tugas. Di dalam lembar itu nanti kalian bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan di situ untuk membantu kalian juga menentukan kira-kira aku ini apa yang dominannya. Apakah aku dominannya linguistik atau interpersonal atau mungkin logis matematis gitu. Nah, udah habis. Kalian ada pertanyaan nggak dari keseluruhan materi yang sudah dipaparkan tadi? Oke, silakan, Zulfa. Pak, izin bertanya. Kan ada berapa tadi Pak? Ada 9. Nah, berarti itu tuh sebenarnya bisa muncul nggak sih Pak sama individu kalau misalnya dalam rentan jarak waktu dia bertumbuh tuh kayak dilatih gitu loh Pak? Bisa. Karena seperti yang dibilang tadi,
pada dasarnya kita itu memiliki semua kecerdasan ini. Kenapa kita cuma merasakan beberapa atau cuma malah salah satu? Itu karena tidak diasah, tidak ada asahan atau tidak ada yang bisa menimbulkan itu. Biasanya karena ada suatu pancingan kan. Pancingannya ya rangsangan. Rangsangannya itu misal dengan Lydia tadi. Lydia bisa tahu kalau dia itu interpersonal. Itu kan karena ada yang cerita kan, Lid? Coba kalau misalnya nggak ada yang cerita sama Lydia. Apakah dia akan tahu? Tidak, kayak gitu. Dan juga setiap ini pasti berbeda. Walaupun kalian tadi bilang kebanyakan kalian merasakan bahwa kalian itu adalah intra dan juga inter, mungkin ada kecerdasan lain yang ada di dalam diri kalian yang membedakan kalian dengan yang lain. Karena setiap individu itu unik. Kayak gitu. Dan semua kecerdasan ini berhubungan dengan hal yang kalian lakukan sehari-hari. Kalian hobinya melukis, kalian membaca buku, kalian bernyanyi, kalian menari, itu udah membedakan. Itu udah beda lah kecerdasan yang kalian miliki dengan orang lain. Gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian memahami kecerdasan yang kalian miliki dan kalian tahu bahwa kecerdasan kalian itu unik dan itu nggak apa-apa. Jangan nanti kalian melihat, oh teman aku cerdas banget matematika nilainya bagus, nilai aku kecil. Lalu kalian rendah diri. Itu jangan, karena siapa tahu kalian unggulnya di bidang yang lain, gitu kan. Siapa tahu kalian seni budayanya besar, gitu. Jadi kalian harus tetap mengapresiasi diri kalian sendiri, cerdas. Terus juga, kenapa di judulnya ada kalimat ini? Ada yang tahu alasannya kenapa? Oh, karena berhubungan dengan gaya belajar. Oke, bisa. Apia apa? Karena kecerdasanmu bisa menentukan gaya belajar yang tepat. Benar. Semuanya benar. Jadi kecerdasan ini itu kan apa yang memang sudah ada di diri kita atau apa yang bisa membuat kita nyaman. Ketika kita belajar dengan cara yang kita senangi, pelajaran itu akan lebih enjoy. Jadi kayak misal, oh aku senangnya matematika, bagaimana caranya biar aku menghubungkan dengan sesuatu yang matematika atau yang logis kayak gitu. Nah, biar bisa memanfaatkan kecerdasan logis matematisku itu tadi. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, jadi sehabis ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, akan ada lembar kerja yang nanti berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi jawaban itu nanti kalian selesaikan, kalian jawab semua, kalian kirim lagi ke linknya tadi. Terus jawaban itu akan Bapak gunakan untuk mendata, melihat dan juga membantu kira-kira kalian itu memang sudah memahami betul apa kecerdasan yang kalian miliki atau masih ada yang bingung kecerdasan apa yang kalian miliki. Gitu. Untuk linknya, kalian bawa HP semua kan? Bawa. Nanti Bapak kirim linknya ke grup dan juga nanti Bapak kirimkan poster mengenai materi hari ini. Jadi kalian bisa paham apa aja ke-9 tadi dan juga penjelasannya. Oke. Jadi sudah selesai pemaparan mengenai kecerdasan pada hari ini. Bapak harap kalian mampu untuk mengenali kemampuan yang kalian miliki, terus juga tidak rendah diri ketika mengetahui kemampuan orang lain itu tuh lebih dari kalian, karena kalian sudah memahami bahwa setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Boleh Elsa? Di kecerdasan tadi yang sudah Bapak jelaskan, apakah dia itu ada tingkatan gitu Pak? Kayak misalkan seperti yang Bapak jelasin tadi, kalau biasanya orang yang logis matematika tuh paling dijunjung lah, karena mereka tuh kan pintar matematika gitu-gitu. Sedangkan kalau yang lain tuh kayak biasa aja gitu. Oke, kalau dari yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat? Boleh diulang lagi, El? Kalau terkait kecerdasan yang sudah dijelaskan, apakah dia tuh ada tingkatan gitu Pak? Kayak kalau kecerdasan ini itu dia lebih superior. Karena sering
kayak dijunjung gitu kan, kayak logis matematis orang yang pandai menghitung itu tuh keren, sedangkan kalau linguistik itu biasa aja. Atau interpersonal, aku juga bisa interpersonal, aku juga bisa interpersonal, kayak gitu, kayak biasa aja. Sedangkan kalau logis matematis karena dikit populasi atau gimana Pak? Oke, yang lain tidak ada? Saya mau jawab. Jadi gimana? Oke, silakan. Ini jawab atau tanya Pak? Menjawab, ada yang mau menjawab? Tapi aja sih Pak. Boleh, silakan jawaban dari Lydia dulu. Kalau menurut dia itu kayak emang kadang kayak orang yang pintar matematika tuh wah keren banget gitu, kayak kan nggak semua orang bisa matematika, kayak dia sendiri bahkan agak kurang bisa menghitung. Dan yang bagian misal apa tadi visual design itu kayak diremehkan gitu Visual loh. spasial. Iya, Iya. visual spasial itu kayak ini apa, cuma memahami gambar, cuma gambar-gambar biasa gitu aja bisa gitu. Jadi kayaknya, tapi kalau misal tingkatan kayaknya nggak ada ya Pak, kurang tahu sih Pak. Oke. Boleh, apa ya tadi? Oke, makasih Pak. Jadi kalau menurut aku ya, dari quotes yang Bapak kasih tadi aja udah ketahuan. Kalau manusia itu kan unik, Ya. manusia itu berbeda. Jadi sebenarnya tingkatannya itu nggak ada. Tapi kalau misalnya yang paling dominan itu ada, tapi di masing-masing manusia itu, bukan di lingkungannya. Kalau menurut aku ya. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Sama Pak saya ya. Oke, boleh. Zulfa dulu deh, nanti Mbak ya. Oke. Itu ya Pak yang disampaikan teman-teman tadi, kalau misalnya kecerdasan tadi tuh nggak ada level ya kalau menurut guru Pak. Oke. Dan memang yang menonjol itu tuh bisa disebut mendominasi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi kan. Itu kalaupun ada yang bilang oh yang matematik logistik itu logika matematik tadi logis itu matematis. kayak lebih dijunjung menurut Bapak itu karena pandangan dari sekitarnya Pak. Iya. Kayak stigma dan segala macam itu. Jadi nggak ada yang mematokkan khusus kalau misalnya setiap kecerdasan itu ada level gitu. Oke, terima kasih sudah berpendapat. Boleh silakan Nabila. Kalau menurut saya ini mungkin ya Pak, Ya. karena ada yang tadi yang kalau logis matematis tadi bagus gitu, kalau yang misalnya apa tadi Visual spasial. Ya, mungkin karena mereka mikirnya kayak yang apa tadi logis matematis itu lebih ke akademik, jadi kayak dia agak pintar. Kalau yang visual spasial tadi kayak mereka tuh nggak pintar mungkin. Oke, terima kasih dari semua jawaban kalian tadi, itu sudah benar sekali. Bapak bisa melihat bahwa kalian itu mayoritas sudah paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan di sini. Jadi dari yang sudah ditanyakan oleh Na Elsa tadi mengenai adakah tingkatan di sini, tidak ada, karena di sini sebenarnya rata, semuanya itu dipukul rata. Tidak ada yang lebih superior dari setiap kecerdasan tadi, karena kan sudah disebutkan bahwa setiap kecerdasan itu unik dan juga dimiliki oleh orang-orang yang berbeda-beda. Jadi orang yang ini tidak mungkin memiliki kecerdasan ini, kayak itu bukan tidak mungkin, kayak tidak sama hal yang menonjolnya, pasti ada yang berbeda. Gitu. Jadi mungkin itu aja. Ada lagi? Berarti harus berdamai dan menerima diri. Iya, harus menerima. Walaupun kayak pasti ada. Untuk sebagian orang logis matematis itu tuh kayak bagus banget karena kita pengen, tapi kita masih belum bisa mengeluarkan kemampuan itu. Tapi buat orang lain, mungkin kemampuan yang kita miliki itu hal yang mereka inginkan juga, kayak gitu kan. Jadi kita harusnya tidak rendah diri dengan melihat suatu kemampuan dari orang lain itu lebih. Jadi kita tuh harus bisa menerima kemampuan kita, terus tetap juga menghargai kemampuan orang lain. Menghargai kemampuan orang lain itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai bikin kemampuan yang dia miliki itu jadi kita ini nih ngerasa rendah karena kita nggak memiliki. Ya, ada lagi yang lain pertanyaannya? Cukup. Oke, mungkin itu aja. Bapak ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran kalian di sini, terus juga partisipasi kalian. Kalian dari tadi menyimak, kalian memahami. Ternyata kalian sangat-sangat memahami materi yang sudah disampaikan di sini. Nah, agar Bapak yakin lagi, kalian benar-benar meyakini, ada nggak yang mau mengeluarkan apa ya kesimpulan lah bilangnya dari
materi yang sudah dibahas. Oke, silakan. Aries. Aries. Boleh silakan majunya biar dilihat oleh teman-teman belakang. Silakan. Iya. Ya Pak, teman-temannya. Jadi dari pelajaran Bapak tadi kita bisa menemukan beberapa macam kecerdasan, yaitu kecerdasan yang kita miliki semuanya itu kita miliki sebenarnya. Tapi kita kurang mengenali saja kecerdasan itu karena kita nggak tahu atau nggak dipancing ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi ada macam kecerdasan seperti matematis, ada linguistik, visual Spasial. terus eksistensial, internasional, Naturalis. dan lain-lainnya. Iya. Jadi setiap orang itu memiliki kecerdasan masing-masing dan unik, jangan merasa rendah Diri. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Aries. Oke. Jadi seperti yang sudah Bapak bilang, Bapak inginnya kalian sehabis dari sini kalian tahu apa itu kecerdasan yang kalian miliki dan juga kalian jangan rendah diri karena tidak memiliki kecerdasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi salah satu cara simpel untuk menghargai diri sendiri adalah memuji diri sendiri dan juga mengapresiasi. Jadi Bapak di sini mau kalian bertepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Bapak akhiri. Oh iya, Bapak lupa. Apa ya? Pesan dan kesan, benar. Siapa yang mau memberikan pesan dan kesan dari pembelajaran ini? Udah banyak namanya. Karena ada 4 orang yang bertanya, Bapak bikin 2 pesan dan 2 kesan. Mbul mau apa? Pesan atau kesan? Kesan. Oke, Mbul dulu karena Mbul kesan Mbul, silakan maju ke depan. Maju dong. Mbul. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kesannya itu kelas ini seru banget walaupun agak tegang karena dingin Pak di tempat umum bawaan. Oke. Nah, udah balik. Bentar lagi nggak? Oh. Remote. Oke, makasih Pak. Oke. Nah, karena Mbul kedinginan dikasih remote AC. Ya. Mati ke Be? Jadi kelas ini asli kalaupun bola agak Kedinginan. di bawah AC. Jadi kelas itu seru Pak karena Bapak tuh enjoy. Tapi pas awal-awal tadi Umbul ngomong sama Salwa kalau Bapaknya tuh statue ya. Statue. Cuek. Pas Umbul nak bertanya di slide mana itu Bapaknya tidak noleh nak menjelaskan kan. Bapaknya siapa yang mau menjelaskan gitu. Iya. Tapi dari kalian ya Bapak itulah Umbul bilang ke Bapaknya. Tapi iya karena Bapaknya humble. Iya, makasih ya. Nah, ya, kesannya yang baik. Iya, oke, makasih atas pesannya, Bu. Oke, sekarang pesan. Siapa yang mau pesan? Oke, boleh, silakan. Lydia, Pesan. pesan kan? Enggak jadi. Tadi kesan sudah, siapa pesan? Pesan. Pesan, Ais. Ais. Oke. Iya, pesan. Ini ya Pak. Maju lah. Elah, maju. Terima kasih Pak. Jadi pesannya supaya kita lebih mengenali lagi kecerdasan. Terus juga kalau ada yang boleh nggak Pak nanya sama Bapak? Boleh. Semoga Bapak masuk di kelas kami lagi dan lebih seru lagi. Oke, amin. Ya, silakan. Makasih ya. Yang terakhir, biar nggak malu, langsung maju berdua. Salwa dan juga Lydia. Boleh silakan maju. Oke, silakan. Siapa duluan? Pesan, berarti pesan. Silakan. Pesannya, alhamdulillah pelajaran hari ini seru banget Pak. Terus juga Bapaknya ganteng banget ya teman-teman. Wah. Jadi pesan hari ini semoga kita semua mengerti dengan Grogi nampaknya. Pesannya semoga nanti AC-nya nggak terlalu dingin. Pesannya ya tadi. Pesannya Oke. semoga
lebih hangat lagi ruangannya. Juga semoga apa yang sudah disampaikan materi oleh Bapak itu diterapkan dan juga lebih diasah lagi oleh teman-teman semuanya. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke, terima kasih atas pesan dan juga kesannya. Untuk pesan dan kesan yang berhubungan dengan infrastruktur nanti Bapak omongkan dulu sama orangnya. Bapak sekali lagi berterima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian menyimak dan juga aktiflah berpartisipasi ya. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, Bapak ingin kalian juga menutup dengan doa. Ada yang mau memimpin? Ais atau Lida? Siapa? Ayo, siapa mau? Ayo. Sweet. Yeay, menang. Oke, silakan. Teman-teman dan Bapak sebelum kita mengakhiri kita pada hari ini, yang mulai kita berdoa menurut agama yang suci dan berdoa mulai berdoa sampai Oke, terima kasih semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.